Persoalannya di mana? Persoalannya di mana? Instruksinya jelas nggak? Jelas. Instruksinya jelas nggak? Jelas. Jelas. Instruksinya jelas. Penyampaiannya jelas nggak? Jelas. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Hasilnya ada yang salah. Kurang konsentrasi dan kurang pengertian kata-kata dari awal. Itulah sering kita begitu kan. Instruksinya jelas. Kita masuk jam 8.30 ya. Tapi berbeda prakteknya. Ini tujuannya untuk menyindir waktu. Kita lakukan kali ini. Kita pas tanya Hidup bro, hidup bro, hidup bro, Segundo. Terima kasih. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka! Jadi pengertian tentang grounding merupakan suatu tindakan atau proses tawar-menawar untuk bisa meraih tujuan atau kesepakatan yang pribadi. Jadi ketika kawan-kawan ada perundingan, di situ ada sesi proses kita tawar-menawar antara memperjuangkan buruh ini dengan pengusaha. Ada tarik menarik tawar-menawar yang kira-kira bisa menguntungkan dari pihak buruhnya. Jadi perundingan itu ya salah satu pengertian itu ya merupakan suatu tindakan atau proses tawar-menawar untuk meraih tujuan atau kesepakatan yang bisa diterima. Kemudian kita masukkan grounding, salah satunya itu tidak jauh berbeda dengan negosiasi. Tujuan negosiasi ini salah satunya itu mempengaruhi pihak lawan untuk memberikan atau melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika kita berunding, bagaimana teori-teori atau narasi perkataan kita sampaikan itu kepada lawan kita itu biar kita mempengaruhi mereka. Jangan sampai pihak lawan mempengaruhi kita gitu. Jadi ada teknik strateginya gitu. Jadi ketika kita berniat berunding itu ya teknik kita itu bagaimana lawan itu kita pengaruhi. Pengaruhnya dari perkataan kita itu lawan itu mengikuti teori yang kita sampaikan. Lalu bisa juga tujuan negosiasi ini mencapai kesepakatan dalam rangka menyelesaikan sengketa itu. Jadi salah satu tujuannya berunding atau salah satu tujuan negosiasi ini tujuannya itu agar tercapai kesepakatan dalam rangka ketika ada sengketa. Kalau bisa kewenangan itu ada batasan juga, jangan sampai nanti kita percayakan karena yang mengambil keputusan itu tidak bisa hadir, kita dipercayakan untuk berunding, kewenangan yang kita lakukan itu bukan kewenangan yang mengambil keputusan, jadi kita harus ingat juga kewenangannya. Kemudian dukungan partisipasi, jadi ketika kita untuk saat itu ada dukungan mendukung untuk kita negosiasi. Lalu kita masuk syaratnya itu ialah agenda yang jelas dan menyeluruh. Jadi ketika kita negosiasi ini agenda jelas itu. Kita paham juga ini tujuan hadir ini tujuannya apa gitu. Dan kalau memang bukan berunding, berarti harus kita jelas juga agendanya apa. Jangan sampai kita datang itu ya cuma pembicaraan aja yang ujungnya tidak menemui kesepakatan. Jadi harus kita pahami juga untuk syarat negosiasi itu ya adanya agenda jelas dan menyeluruh. Lalu kita masuk untuk tahapan negosiasi perundingan itu ada beberapa poin tentang negosiasi. Yang pertama itu tahap pranegosiasi atau persiapan. Tahap negosiasi yang pertama itu tentang orientasi, mengatur dan mengatur posisi. Jadi ketika kita berunding kita mengatur posisi kita lah. Sebagaimana kita jelaskan tadi, posisi kita ini sebagai apa. Kemudian adalah tahap negosiasi itu tawar-menawar. Jadi ketika berunding itu ada posisi tawar-menawar yang akan kita sampaikan. Kemudian ada tahapnya itu tahap kesepakatan. Dan berunding itu ada tahap kesepakatan yang harus kita capai juga. Kalau memang tidak adanya
kesepakatan tidak adanya kesepakatan tercapai, dan kira-kira ini alangkah baiknya kita tak dulu dan dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya agar kesepakatan itu tercapai yang baik. Kemudian tahap pasca negosiasi, tahap pasca negosiasi ini. Jadi kemudian kita ini kan tahap pra negosiasi atau persiapan. Yang pertama mengenali lawan. Jadi sebelum kita berunding itu kita kenali dulu lawan kita ini siapa dan kapasitas sebagai apa gitu. Jangan sampai kita salah orang juga kan ketika kita berunding ya dia yang hadir cuma sebagai HRD, tapi kita udah sibuk-sibuk menyampaikan teori-teori kita sampaikan supaya tidak bisa mengambil keputusan kan. Kemudian kita siapkan tim atau pembagian peran. Pembagian tim dan peran ini perlu juga ketika kita memang berunding lebih dari beberapa orang, kita siapkan timnya itu dia perannya seperti apa gitu, agar ketika kita berunding ini peran-peran itu tidak tumpang tindih, agar argumennya itu tidak belaga gitu. Jadi kita sampaikan juga, kita bagi tahu perannya. Kemudian kewenangan, bagaimana kita mengenali orang berunding kita itu mempunyai kewenangan kan gitu, karena ada juga semacam tracing yang dibuat perusahaan berunding kan gitu, yang menghadirkan misalnya para legal. Tentu anggota kita yang kurang percaya diri tadi sudah merasa kalah dulu karena lawannya pengacara kan gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian itu keseimbangan equal ini? Tentu ini akan ada lempar-lempar bahasa ya di sini. Kemudian dukungan stakeholder. Kita contohkan aja lah itu misalnya kepentingan pembuatan PKB. Itu saya mau dari ini dulu. Kalau di sini kan sudah bagaimana cara memperkenalkan diri ya, segala macam bahasa didirikan tuh terjadi ini kan gitu ya, cara-cara kemudian terjadi ini. Nah, jadi aku mau di syarat inilah dulu kita matangkan. Ya, jadi gini Bung, saya lihat tadi begitu saya materi ada beberapa kawan yang keluar masuk. Tadi pas lagi di agenda ini saya sudah jelaskan juga yang secara